Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Narafini, bisa dipanggil Ibu Vini. Saya guru matematika yang akan mengajar di kelas ini. Baiklah anak-anak, pelajaran masih menggunakan pelajaran jarak jauh ya. Untuk materi pertama, kita langsung masuk pada eksponen. Eksponen itu atau bilangan berpangkat. Untuk poin pertama, pangkat bulat positif. Sekarang kita masuk definisi eksponen atau definisi dari pangkat bulat positif. Apabila n adalah sebuah bilangan positif dan a bilangan real, maka a pangkat n didefinisikan sebagai perkalian faktor yang masing-masing faktornya adalah a. Lanjut pada bentuk umum. Bentuk umumnya coba perhatikan ini. Ada pangkat a pangkat n sama dengan a kali a kali a. Maksudnya a dikali sebanyak n faktor. Basis a akan dikali tergantung pada nilai n-nya ini. Istilahnya kayak kali berulang ya, dengan nilai basisnya. Coba kita perhatikan keterangannya. A pangkat n dibaca a pangkat n dengan a disebut bilangan pokok atau basis, dan n disebut pangkat atau eksponen. Ini dikatakan basis atau pokoknya, dan ini dikatakan eksponen atau pangkatnya. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Untuk soal yang pertama, 3 pangkat 4, 8 pangkat 3, 3 pangkat 2 per 2 pangkat 3. Sekarang kita akan bahas masalah soal yang pertama. 3 pangkat 4 sama kayak bentuk ini, bentuk umumnya ini. 3 pangkat 4, ini nilai basisnya, ini nilai eksponennya atau pangkatnya. Berarti dia perkalian berulang. 3 pangkat 4, 3 dikali 3 sampai 4 kali. Nah, jika di sini 3 pangkat 6, berarti dia 3 dikalikan sampai 6 kali. Karena ini soalnya 3 pangkat 4, makanya 3 kali 3 kali 3 sampai 4 kali, hasilnya 81. Sama dengan ini juga, sama dengan yang di atas. Paham ya? Ibu pikir ini gampang, nggak perlu dijelasin untuk nomor 2. Lanjut. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat pangkat bulat positif. Di sini ada 5 poin untuk sifat-sifat bulat positif. Untuk poin pertama, a pangkat p dikali a pangkat q. Dalam bentuk perkalian dan jika basisnya sudah sama, ini nilai basisnya ya. Jika basisnya sudah sama, berarti pangkatnya aja yang diproses. Kalau dalam perkalian berarti pangkatnya dijumlahin. Gitu ya. Nanti bolak-balik aja. Jika ada soalnya dalam penjumlahan, berarti pangkatnya dikali. Nah, kalau soalnya ada dalam bentuk perkalian, berarti pangkatnya ditambah. Itu aja. Kemudian untuk poin B. Kalau poin B pembagian, perkalian kan berarti pangkatnya dijumlahin. Nah, jadi kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Ingat-ingat ya. Kalian itu harus ingat dengan kalian tidak perlu hafal, setidaknya kalian ingat ininya, sifatnya. Kalau kalian tidak bisa ingat ini atau tidak lupa dengan ini, otomatis kalian tidak akan bisa menyelesaikan soal pangkat bulat positif. Oke, kita lanjut yang ke C, poin C. Poin ke C, a pangkat p pangkat lagi q-nya di luar. Nah, kalau bentuknya seperti ini, pangkatnya langsung dikalikan aja. P kali Q. A pangkat P kali Q. Langsung dikali pangkatnya. Gitu ya. Kemudian yang poin D. A kali B pangkat N. Untuk poin C dengan D itu beda ya. Kalau C ada pangkatnya di dalam, tapi kalau D dia tidak ada, hanya pangkatnya di luar. Kalau bentuknya seperti ini, berarti masing-masing basis ini punya nilai pangkat. Kalau dijabarin A pangkat N kali B pangkat N. Kemudian yang poin E. Ini bentuk pecahan atau pembagian juga bisa ini. Nah, kalau A per B. Nah, dua basis ini, dua variabel ini, mereka itu masing-masing punya nilai pangkatnya ini. Kalau dijabarin A pangkat N
P pangkat N dengan A dengan B tidak sama dengan 0. Oke, untuk memahami sifat-sifat, kita masuk pada contoh soal. Untuk soal yang pertama, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Nah, tadi kan untuk ini menggunakan sifat yang pertama ya. Kalau dalam perkalian berarti pangkatnya dijumlah. Gitu ya, tinggal dijumlahin aja pangkatnya. Berarti 3 pangkat 2 tambah 4. Jadi 3 pangkat 6. Nah, kembali pada bentuk umumnya tadi. Kalau sudah bentuknya seperti ini berarti 3 dikali 3 sampai 6 kali. Tergantung dari pangkatnya ya. Nah, basisnya ini dikali dengan tergantung pada pangkat. 3 dikali 3 sampai 6 kali hasilnya 729. Untuk soal yang nomor 2, lanjut soal nomor 2, ini pembagian. Tadi dalam pembagian Ibu ingatkan kembali, kalau dalam pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Karena basisnya juga sama, berarti pangkatnya yang diproses sekarang. Berarti dikurangi. Nah, jadi 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 itu adalah pangkatnya dikurangi, jadi 5 pangkat 4 dikurang 2. Hasilnya 5 pangkat 2. Jadi kalau 5 pangkat 2 berarti 5 dikali 5 hanya 2 kali saja karena pangkatnya 2. Jadi hasilnya 25. Nah, untuk soal yang nomor 3. Kalau soal yang nomor 3 sebenarnya sama dengan yang ini. Cuman dalam ujian itu kebanyakan soal itu yang keluar hanya bentuk yang seperti ini. Kalau hanya soal nomor 1 dengan 2 jarang, itu pun hanya ada 1 atau 2 nomor. Kebanyakan soal yang keluar itu bentuk ini. Jadi tolong pahami, simak baik-baik dengan soal atau jawaban yang ini. Nomor 3 ada soalnya di sini. 7 kali X pangkat 3 dikali Y pangkat min 4 dikali Z pangkat min 6 dibagi atau per 84 dikali X pangkat min 7 dikali Y pangkat min 1 dikali Z pangkat min 4. Nah, ini untuk nilai basis yang ini kan beda. Jadi kalau beda seperti ini harus diproses dia. Kemudian untuk variabelnya sama semua ya, variabel Y, X dengan Z sama semua. Ini mereka untuk variabelnya nggak boleh pasangannya berbeda. Mereka itu harus sama, variabel X ke X, Y ke Y, Z ke Z. Nah, kita proses dulu yang ini. Kalau 7 dibagi 84 otomatis tidak bisa kan? Berarti bagaimana untuk cara menyederhanakannya? Dia itu 7 kalau bisa dibagi itu berarti sama-sama dibagi 7 aja. Kalau 7 dibagi 7 kan bisa sama-sama dibagi 7. Berarti 7 bagi 7 1. 84 dibagi 7 12. Ingat 84 dibagi 7 hasilnya 12 ini. Nah, ini kan nilai basis yang angka kan sudah nih kita proses 1/2. 7 per 84 tuh hasilnya 1/12. Bukan 2 ya, 12. Sekarang kita proses untuk variabelnya. Variabel X, Y, Z. Coba perhatikan variabel X. Yang di atas variabel X-nya X pangkat 3, yang di bawah X min 7. Jadi basisnya kan sama nih. Jadi cukup satu aja diwakili. Yang diproses itu pangkatnya ini. Pangkatnya 3 dengan min 7 untuk variabel X. 3 dengan min 7. Nah, kalau dalam pembagian tadi pangkatnya diapain? Dikurangkan. Oke, berarti di sini X. Kita ini 3-nya 3 dikurang, karena dalam pembagian dikurang, maka pangkatnya dikurangi. Kalau dalam pembagian itu pangkatnya dikurangi. Jadi X pangkat 3 dikurang min 7 ini. Min 7 ya, tetap min 7. Kalau kurang ini kan memang pada sifat-sifatnya kan. Jadi 3 min 7. Kemudian variabel Y-nya lagi, mana variabel Y-nya? Y itu yang di atas pangkatnya min 4, yang di bawah pangkatnya min 1. Jadi Y min 4 ini dalam pembagian pengurangan dikurangkan. Y min 4 ini dikurang Y min 1. Y makanya di sini Y
min 1. Jadi Y min 4 dikurang 1. Kemudian variabel Z-nya lagi. Z-nya yang di atas min 6, di bawah min 4. Jadi Z-nya min 6 dikurangi min 4. Gitu ya. Tinggal diproses pangkatnya. Di bawah 1/2 tetap. Nah, kan ini kan X pangkat 3 min 7 kurang min 7, berarti min kali min jadi plus, makanya di sini X pangkat 3 tambah 7. Kemudian nilai Y-nya lagi, variabel Y. Y min 4 dikurang min 1. Min kali min plus, jadi min 4 ditambah 1. Min 4 ditambah 1, karena min kali min plus, makanya positif di sini. Jadi Y pangkat min 4 tambah 1. Kemudian Z-nya lagi. Z min 6 dikurang min 4. Jangan lupa min kali min plus. Min kali min plus. Jadi min 6 ditambah 4. Gitu ya. Jadinya di bawah 1/2 X pangkat 3 tambah 7 hasilnya X 10. X pangkat 10. Y min 3 karena Y min 4. Sorry. Benar. Y min 4 ditambah 1 otomatis Y pangkat min 3. Min 4 ditambah 1 hasilnya min 3. Kemudian nilai Z. Nilai Z min 6 ditambah 4 hasilnya min 2. Min 6 ditambah 4 hasilnya min 2. Karena nilai minnya lebih tinggi maka hasilnya min. Sebenarnya hasilnya di sini udah selesai. Cuma karena kembali pada judul awalnya tadi, karena pangkat bulat positif. Jadi kita harus mencari nilai positif. Karena di sini hasilnya masih ada negatif, makanya kita rubah menjadi positif. Nah, kita buat bentuk seperti ini. Nah, X pangkat 10 sebenarnya di sini 1 ya. Karena ini 1. Karena 1 nggak perlu ditulis. Jadi X pangkat 10 aja. Kalau nilai positifnya tetap, ini kan nilai X-nya X pangkat 10 kan positif, berarti tetap di atas. Kemudian nilai Y. Nilai Y-nya kan posisinya di atas. Jadi untuk biar dia bisa positif, pindahin ke bawah. Di bawah per ya. Pindahin ke bawah, makanya negatif. Makanya positif. Ini hasilnya kan negatif karena kita mencari nilai positif. Jadi pindah ke bawah jadi positif. Karena nilainya negatif, pindah ke bawah positif. Kemudian Z. Untuk Z nilainya kan negatif. Nah, kita pindah ke bawah biar hasilnya positif. Paham ya? Kalau ini memang nilainya positif, jadi tetap di bawah dia. Seandainya di sini nilainya negatif, dia pindah ke atas biar positif. Tapi oleh karena di sini memang positif hasilnya, ya udah dia tetap di sini. Ada yang belum mengerti? Kalau ada yang belum mengerti untuk soal yang ketiga, bisa langsung japri ke WA Ibu ya untuk bertanya. Terima kasih. Semoga dimengerti. Wassalamualaikum. Untuk tugasnya atau latihannya kalian bisa lihat di Google Classroom-nya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.